Hai semua, ketemu lagi dengan saya Kajis TV. Kali ini saya akan membahas tentang 10 rekomendasi masker organik terbaik tahun 2022. Masker organik adalah masker wajah yang menggunakan 100% bahan alami. Berbeda dengan masker biasa, masker organik tidak menggunakan tambahan bahan kimia. Semua bahannya berasal dari alam sehingga tidak menjadi racun pada tubuh. Masker yang tepat dapat mengatasi berbagai masalah kulit seperti berutusan, jerawat, dan menghilangkan bekas jerawat. Ada banyak produk masker organik yang dijual di pasaran, seperti merek Crustlicious, Sensatia Bonical, Lea Gloria, Pupipu. Dalam artikel ini, kami akan membagikan cara memilih masker organik yang bagus serta memberikan rekomendasi produknya. Dengan masker organik, kalian bisa cantik tanpa efek samping. Kenapa perlu menggunakan masker organik? Masker organik terbuat dari bahan-bahan alami tanpa menggunakan tambahan bahan kimia berbahaya, sehingga aman digunakan setiap saat. Selain itu, ada beberapa alasan lain kenapa kalian perlu menggunakan masker organik. Kami akan memaparkan berikut ini. Masker dengan bahan kimia bisa berbahaya jika digunakan jangka panjang. Ada beberapa jenis bahan kimia dalam produk skincare yang banyak dijual di pasaran. Begitu juga dengan masker. Jika dipakai sebentar, bahan tersebut mungkin tidak terlihat efek negatifnya. Namun, apabila digunakan dalam jangka panjang, bahan kimia bisa berbahaya karena mengendap pada tubuh. Jadi, ada baiknya kalian membaca komposisi pada kemasan sebelum membeli. Pewangi sintetis bisa menimbulkan reaksi alergi. Banyak produk skincare atau make up yang mengandung fragrance atau pewangi. Pewangi alami biasanya terbuat dari ekstrak bahan alami seperti bunga, buah, rempah-rempah, dan lain sebagainya. Namun, jika tidak tertulis bahan asalnya, bisa saja yang digunakan adalah pewangi sintetis. Pewangi ini terbuat dari campuran beberapa bahan kimia yang bisa saja menimbulkan reaksi alergi pada tipe kulit tertentu. Paraben dapat berefek buruk terhadap hormon wanita. Bahan lainnya yang juga tergolong berbahaya bila digunakan dalam waktu lama adalah paraben. Beberapa penelitian mengatakan bahwa paraben berpotensi mengganggu hormon estrogen dan dicurigai dapat memicu kanker. Meski belum bisa dipastikan kebenarannya, paraben tidak dianjurkan untuk kalian yang memiliki kulit sensitif, wanita hamil, dan ibu menyusui. Urea bisa menyebabkan peradangan kulit. Kata urea mungkin sudah tidak asing di telinga kalian, terutama yang sering bercocok tanam. Urea ternyata juga terdapat di beberapa produk kecantikan loh. Namun, urea untuk produk kecantikan berbeda dengan pupuk urea ya. Urea yang dimaksud adalah imidazolidin urea, yaitu diazolidin urea dan polioksimetil urea. Ketiganya merupakan senyawa yang digunakan sebagai pengawet agar produk lebih tahan lama. Urea pada produk kecantikan merupakan bentuk lain dari formalin yang tentunya akan berbahaya jika digunakan dalam jangka panjang. Tidak hanya menyebabkan radang pada kulit, tetapi juga sakit persendian, sakit kepala, dan kurang tidur. Manfaatnya lebih baik meskipun harganya tinggi. Harga masker organik biasanya lebih tinggi daripada masker wajah biasa. Akan tetapi, tahukah kalian bahwa masker organik memberikan kontribusi lebih untuk lingkungan? Dari satu produk masker organik, kalian dapat mengurangi kerusakan lingkungan akibat bahan kimia, karena masker organik tidak menggunakan bahan kimia berbahaya. Tentu, sisa pembuangannya juga tidak berbahaya. Selain itu, produk organik biasanya cepat kadaluarsa karena tidak memakai bahan pengawet. Bahan yang digunakan merupakan bahan alami yang mudah rusak bila tidak disimpan dengan benar. Karena itu, masker organik hanya diproduksi dalam jumlah yang sedikit meski permintaannya cukup banyak. Jadi jangan heran jika harga lebih mahal dibandingkan masker wajah biasa.
Cara memilih masker organik. Apabila kalian baru pertama kali mencoba masker organik, kalian mungkin kebingungan dalam memilih produk yang cocok. Berikut ini akan kami berikan beberapa cara memilih masker organik untuk kalian. Pastikan tipe kulit wajah kalian berbeda tipe kulit. Berbeda pula kebutuhannya. Jadi, sebelum memilih masker organik yang tepat, kalian harus mengenali tipe kulit wajah kalian terlebih dahulu. Hampir semua bahan bisa dipakai oleh kulit normal. Kulit wajah yang dikatakan normal adalah kulit dengan tekstur lembut, cerah, dan tidak memiliki pori-pori besar. Untuk kalian yang mempunyai kulit normal, hampir semua bahan bisa kalian gunakan. Namun, untuk hasil yang optimal, kalian bisa memilih masker dengan bahan utama oatmeal atau madu. Keduanya merupakan bahan yang memiliki antioksidan tinggi dan dapat menjadikan pelembab alami. Bahan yang melembabkan untuk si kulit kering. Kulit kering biasanya ditandai dengan iritasi dan pecah-pecah pada kulit. Biasanya hal ini terjadi saat tubuh kalian dehidrasi dan kekurangan nutrisi. Untuk kalian yang memiliki tipe kulit ini, pilihlah masker dengan bahan yang dapat melembabkan. Beberapa di antaranya ada olive oil, aloe vera, sisih butter, air mawar, dan madu. Masker organik untuk kulit berminyak yang dapat mengontrol sebum. Permasalahan kulit seperti jerawat sering terjadi pada tipe kulit berminyak. Jika kalian memiliki tipe kulit ini, kalian membutuhkan masker organik untuk kulit berminyak dengan bahan yang dapat mengendalikan kadar sebum pada wajah. Beberapa bahan yang dapat mengontrol minyak adalah tea tree oil dan kacang-kacangan. Bahan-bahan ini dapat mengendalikan kadar minyak pada wajah tanpa menghilangkannya. Anda juga bisa memakai semua produk clay mask. Gunakan 2 masker dengan bahan yang berbeda untuk kulit kombinasi. Kulit kombinasi merupakan kombinasi 2-3 tipe kulit yang berbeda. Biasanya kulit ini berminyak di area dahi dan hidung, sedangkan area lainnya terasa kering atau normal. Masker organik biasanya memiliki kandungan bahan yang minim, jadi satu masker saja tidak cukup untuk digunakan. Kulit kombinasi perlu memakai 2 jenis masker yang berbeda untuk hasil optimal. Misalnya masker dengan bahan tea tree oil diaplikasikan pada bagian yang berminyak, lalu masker berbahan madu di bagian lainnya. Pilih masker berdasarkan jenisnya. Selain dengan mengenali tipe kulit wajah, kalian juga perlu mempertimbangkan jenis masker yang akan digunakan. Berikut ini adalah informasi tiap-tiap jenis masker. Pilihlah yang paling kalian suka. Gel mask, terasa dingin saat digunakan. Sesuai dengan namanya, masker jenis ini memiliki tekstur layaknya gel yang kental. Biasanya, masker gel menggunakan bahan dasar aloe vera dengan tambahan bahan lain. Cara penggunaannya pun mudah. Kalian hanya perlu mengoleskannya pada wajah hingga mengering sebelum dibilas dengan air hangat. Selanjutnya sheet mask untuk kalian yang tidak punya banyak waktu. Sheet mask adalah masker siap pakai berbentuk lembaran yang dapat langsung digunakan. Lembaran tersebut biasanya terbuat dari serat katun atau serat bambu yang diinfus dengan serum vitamin atau mineral. Jika kalian tidak punya waktu untuk meracik masker, pilihlah sheet mask. Kalian hanya tinggal mengenakannya dan tunggu selama 15-20 menit sebelum melepaskannya. Kalian juga tidak perlu membilas wajah dengan air. Namun, sheet mask hanya bisa digunakan 1 kali. Jadi, kalian harus membeli beberapa lembar bila ingin rutin memakainya. Powder mask merupakan masker berbentuk serbuk yang memerlukan cairan untuk mengentalkannya. Ada banyak powder mask yang dijual di pasaran, baik yang mengandung beberapa bahan maupun yang hanya mengandung satu bahan. Bila kalian memilih masker dengan satu bahan, kalian dapat meraciknya sendiri dengan bahan lain untuk menciptakan masker DIY atau do it yourself.
Misalnya, campurkan masker kopi dengan jeruk lemon dan air mawar sebagai pengencer agar kulit kalian terlihat lebih cerah. Kalian juga bisa mencampurkan masker kopi dengan madu untuk menjaga kelembapan kulit. Jadi, satu produk powder emas bisa digunakan untuk banyak tipe kulit. Praktis. Selain bentuk serbuk, powder mask ada yang dijual dalam bentuk krim. Kalian hanya perlu langsung mengoleskannya ke wajah tanpa menambah air. Krim mask dapat menyingkat waktu dan kalian juga tidak perlu repot-repot menakar masker sebelum menggunakannya. Nah, untuk kalian perhatikan dahulu nomor BPOM dan logo organik pada kemasan. Sebelum membeli masker organik, sebaiknya periksa terlebih dahulu apakah produk yang kalian incar telah mendapatkan izin Badan Pengawas Obat dan Makanan Indonesia, yaitu BPOM, atau belum. Hal ini dilakukan untuk memastikan keaslian dan keamanan produk. Selain dengan cara tersebut, kalian juga bisa mengecek keberadaan logo organik yang biasanya tertera pada kemasan. Setiap lembaga sertifikasi memiliki logonya masing-masing, jadi pastikan kalian itu memeriksanya terlebih dahulu. Oke, saya ucapkan sekian pembahasan kali ini. Terima kasih telah menonton videonya. Jangan lupa untuk komen di kolom komentar, di like, subscribe, dan share ke teman-teman kalian. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye.